Hello guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakal coba bahas salah satu karakter dari serial Tensei OG, yaitu Ninim Raleigh. Walau kalah populer dari Marin Kitagawa, namun seenggaknya Ninim ini cukup pantas dibahas karena kesetiaannya. Dan karena video ini bersumber dari light novel volume 1 sampai dengan 8, jadi gue peringatin kalau video ini tuh penuh dengan spoiler. Ninim atau lengkapnya Ninim Raleigh merupakan ajudan dari pangeran mahkota kerajaan Natra, yaitu Wen Salema Arbales. Dengan rambut silver dan pakaian putih ungunya, banyak yang bilang kalau Ninim itu cukup mirip dengan Emilia dari serial Re:Zero. Bahkan ada juga yang bilang kalau Ninim itu merupakan versi dewasanya Emilia. Walau nggak salah-salah amat, tapi perlu diketahui bahwa seiyu Ninim kebetulan merupakan seiyu yang sama dengan Emilia, yaitu Mbak Rie Takahashi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pertama-tama gue bahas dulu siapa Ninim dan bagaimana Ninim bisa menjadi ajudan Wen. Dengan menggunakan nama keluarga Raleigh, Ninim berasal dari ras atau suku yang disebut Flam. Dalam sejarahnya, Flam berasal dari bahasa kuno yang dapat diartikan sebagai sinar atau orang yang bersinar. Walau kini Flam digunakan untuk orang-orang berambut silver dan bermata merah, namun di masa lalu Flam merupakan gelar kehormatan bagi pemimpin mereka yang memiliki rambut berwarna merah, yang mana pemimpin tersebut membangun sebuah kerajaan yang sejahtera di wilayah barat benua Varno. Namun walau begitu, sayangnya kini nama Flam bukanlah sebuah nama yang bagus, apalagi menjadi gelar kehormatan. Karena saat ini Flam hanyalah sebutan bagi orang-orang berkarakteristik khusus, di mana mereka memiliki rambut berwarna putih dan mata berwarna merah. Dan parahnya, Flam tidak lagi memiliki kerajaan dan kini menjadi ras yang begitu dibenci dan hanya dianggap sebagai sekumpulan budak. Yang mana hal tersebut terjadi akibat sebuah kultus agama yang disebut Levetia. Levetia sendiri sebenarnya merupakan seseorang yang mendapat perlindungan dari Tuhan, sehingga dirinya dapat menyelamatkan orang-orang dari iblis. Namun di balik hal tersebut terdapat sebuah ajaran Levetia di mana para Flam dianggap sebagai utusan iblis. Karena ajaran tersebutlah para Flam dianggap bukan manusia, sehingga segala hak asasinya dipreteli begitu saja. Dan akibatnya, tidak ada satupun orang yang peduli apabila seorang Flam diperkosa ataupun dibunuh di depan mata mereka. Bahkan Raja Ordalase yang merupakan salah satu petinggi Levetia pun pernah bercerita bahwa dirinya begitu senang memburu para Flam. Namun karena perburuannya tersebut, para Flam di wilayahnya telah diburu habis ketika dirinya masih muda. Ordalase menyebut dirinya memburu para Flam karena dirinya bosan memburu hewan, sementara memburu manusia adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dengan menyebut Flam sebagai mangsa yang diberikan oleh Tuhan, maka tidak aneh apabila Flam selalu mendapat diskriminasi. Dan perlu diketahui bahwa selama ini Levetia dipimpin oleh seseorang yang disebut Holy King, dan juga 6 orang bawahannya yang disebut Holy Elite. Holy Elite sendiri biasanya merupakan orang berkedudukan tinggi di kerajaannya masing-masing, seperti bangsawan dan juga seorang raja. Karena pusat dari para penganut Levetia berada di kerajaan sebelah barat, maka para Flam pun terus berpindah-pindah untuk mencari perlindungan. Dan sebagai hasilnya, diketahui bahwa setidaknya terdapat 3 tempat di mana Flam dapat hidup sebagai manusia. Yang pertama adalah Kekaisaran Earthworld di mana Loa berada, kedua adalah Kepulauan Patura yang berada di selatan, dan ketiga adalah Kerajaan Natra di mana Ninim berada. Sekitar 100 tahun yang lalu, terdapat sekelompok Flam yang dipimpin oleh orang bernama Raleigh mendatangi Natra. Saat itu Raleigh meminta Raja Natra memberi perlindungan kepada orang-orangnya dan dirinya akan memberikan seluruh ilmu dan kemampuan yang dimilikinya. Karena sangat menginginkan ilmu yang dimiliki Raleigh, maka akhirnya Raja pun menerima para Flam di Natra dan menjadikan Raleigh sebagai ajudannya. Dan semenjak saat itulah, para putri pangeran dan Raja Natra akan menjadikan seorang Flam sebagai ajudannya. Dalam prosesnya, pertama-tama keluarga kerajaan akan memilih seorang Flam untuk dijadikan ajudan. Lalu Flam yang terpilih akan diberikan nama keluarga Raleigh. Dan apabila putri atau pangeran tersebut naik tahta, maka Flam yang menjadi ajudannya akan menjadi kepala keluarga Flam selanjutnya. Namun karena kini raja masih hidup, maka kedudukan kepala keluarga Flam ditempati oleh ajudannya yaitu Levan.
Sesuai dengan tradisi tersebut, Ninim yang terpilih pun menjalani pelatihan spesial untuk menjadi seorang ajudan. Walau awalnya banyak yang menentang karena Ninim hanyalah seorang gadis seumuran Wayne, namun hal tersebut berbanding terbalik ketika Ninim memperlihatkan kemampuannya. Selain itu, tidak banyak orang yang berani mengatakannya secara terang-terangan karena takut akan membuat Wayne marah. Karena telah terpilih semenjak kecil, maka selama itu pula Ninim akan selalu menemani Wayne sebagai temannya. Dan seperti anak kecil pada umumnya, Ninim tidak pernah ragu untuk menempel kepada Wayne, walau dirinya hanya seorang ajudan. Bahkan Ninim pun selalu terbuka kepada Wayne, walau terbuka dalam artian sebenarnya. Karena pernah pada suatu waktu, dengan leluasa Ninim dan Wayne saling memperlihatkan dada mereka sembari berdiskusi mengenai opai. Seiring berjalannya waktu, Ninim pun terus mengikuti Wayne kemanapun kapanpun, termasuk mendaftar ke Akademi Militer Kekaisaran. Dengan mendaftar sebagai murid biasa, Ninim akan selalu terseret dalam setiap kegilaan Wayne selama bersekolah. Bersamaan dengan Loa, Strang, dan juga Glenn, maka pada akhirnya Ninim pun menghabiskan masa-masa sekolah sebagai salah satu anggota dari kelompok pembuat masalah tersebut. Selain itu, Ninim sempat menjadi populer dikala dirinya menghajar seseorang yang menghinanya sebagai seorang flam. Karena tidak ingin melibatkan Wayne, Ninim pun mengajak orang tersebut berduel dan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Dan karena kepopuleran tersebut, Ninim harus selalu menolak setiap ungkapan cinta yang diarahkan kepadanya, yang mana sebagian dari ungkapan tersebut datang dari para gadis di akademi. Mengesampingkan hal tersebut, hubungan Ninim dengan teman-temannya pun bisa dibilang cukup dekat. Namun kedekatan tersebut tidak akan pernah membuat Ninim memprioritaskan temannya apabila sudah menyangkut Wayne dan kerajaan. Karena seiring berjalannya cerita, Ninim dan Wayne akan bergesekan dengan mereka bertiga akibat perbedaan tujuan dan kepentingan mereka masing-masing. Walau nantinya Ninim dan Wayne sempat bereuni dengan Loa, Glenn, dan juga Strang, namun hal tersebut hanyalah awal dari pergesekan yang terjadi. Di masa depan nanti, Strang akan menjadi penasehat pangeran ketiga kekaisaran yang bernama Manfred. Walau tidak bergesekan secara langsung, namun Strang menjadi ahli strategi pangeran Manfred yang merupakan musuh dari fraksi Wayne. Hal tersebut semata-mata dilakukan oleh Strang karena dirinya ingin membebaskan wilayahnya yang sebelumnya ditaklukkan oleh kekaisaran. Selanjutnya adalah Glenn. Walau di masa lalu Ninim selalu meminta Glenn menghentikan kegilaan Wayne, dan Glenn sendiri selalu meminta pendapat Ninim mengenai hadiah untuk tunangannya. Di masa depan nanti Glenn pun sama-sama akan menjadi musuh Ninim dalam pertempuran antar pangeran. Bukan sebagai penasehat, Glenn nantinya akan menjadi kesatria fraksi pangeran kedua, yaitu Barlot. Pada pertempuran tersebut, Ninim sempat berduel dengan Glenn dikala dirinya sedang menyebarkan berita palsu tentang Barlot. Namun karena sadar tidak bisa memenangkan duel, maka pada akhirnya Ninim merobohkan bangunan tempat mereka bertarung. Dengan Glenn yang tertimpa reruntuhan, Ninim pun pergi begitu saja berhubung Glenn hanyalah musuhnya. Mengesampingkan Strang dan Glenn, yang terakhir adalah Loa atau Loelmina. Walau terkadang menjadi teman dan terkadang menjadi musuh, Loa menjadi salah satu karakter yang menyusahkan Ninim dan Wayne dalam cerita. Sebagai sesama gadis, bisa dibilang bahwa Ninim memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Loa. Namun semenjak di akademi, Ninim selalu mewaspadai Loa yang menurutnya sulit ditebak seperti Wayne. Kedekatan tersebut sebenarnya terus berlanjut walau Ninim telah mengetahui identitas asli Loa sebagai putri kekaisaran. Namun karena identitasnya telah terbongkar, Ninim harus dibuat kesulitan akibat perilaku Loa yang kini menjadi lebih agresif dan juga menyusahkan. Sepanjang berjalannya cerita, Loa seringkali menciptakan banyak masalah bagi Ninim dan juga Wayne. Mulai dari lamaran pernikahan palsunya, kematian konyol anak seorang bangsawan, lamaran pangeran pertama terhadap Valanya, hingga usahanya untuk menjatuhkan reputasi Natra dalam pertempuran antar pangeran. Mengesampingkan hal tersebut, setidaknya terdapat satu hal yang membuat Loa iri kepada Ninim. Loa begitu iri terhadap hubungan Ninim dan juga Wayne yang tak terpisahkan bagai berada dalam dunianya sendiri. Seperti dua kacang dalam satu cangkang, Ninim akan selalu bersama Wayne tanpa ada satupun orang yang bisa masuk ke dalamnya. Hanya dengan berdua saja, Ninim dan Wayne seakan tidak membutuhkan orang lain untuk menemukan kebahagiaannya. Dan dengan perasaan irinya, Loa pun sempat menyatakan keinginannya untuk bergabung ke dalam dunia kecil Ninim dan juga Wayne sebagai orang ketiga.
Mengesampingkan teman-temannya, pada akhirnya Ninim harus meninggalkan akademi bersama Wen dikala Raja Natra jatuh sakit. Walau harus pergi di saat dirinya hampir lulus, namun hal tersebut bukanlah masalah berhubung kerajaannya jauh lebih penting. Dengan kepulangannya ke Natra, maka kisah Ninim sebagai ajudan pun dimulai. Namun sebelum itu, perlu diketahui bahwa Ninim sama sekali tidak memiliki gelar apapun walau merupakan ajudan seorang pangeran. Bahkan dalam kasus tersebut, posisi ajudan bukanlah sebuah posisi resmi, sehingga secara teknis Ninim hanya seperti ajudan pribadi Wen yang tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan. Hal tersebut sengaja dilakukan agar para bangsawan dan juga masyarakat dari suku lain tidak merasa iri kepada Flam. Karena bagaimanapun juga apabila dijadikan posisi resmi, maka tidak sedikit orang yang akan memperebutkannya. Mengesampingkan hal tersebut berkat status dan kedekatannya dengan Wen, Ninim tidak akan pernah segan memaksa Wen untuk bekerja. Karena bagaimanapun juga dimulai saat itu, Wen harus menggantikan posisi ayahnya yang sedang jatuh sakit. Tanpa memperdulikan keinginan Wen untuk menjual Natra, Ninim selalu menyiksa Wen dengan tumpukan kertas yang harus segera diselesaikan. Walau terkesan begitu kejam, namun Ninim melakukan semua itu agar Wen tidak terjebak dalam suatu masalah di kemudian hari. Karena bagaimanapun juga dari awal Natra hanyalah sebuah negara terpencil yang tidak memiliki apapun selain hutang. Dengan kedekatan dan hubungan yang telah terbangun, semenjak awal Ninim dan Wen dapat terus berinteraksi seakan tidak memiliki batasan. Apabila tidak ada siapapun selain mereka berdua, Ninim harus selalu mendengar 1001 keluhan Wen yang sama sekali tidak berujung. Walau mendengarnya dapat membuat Ninim muak, namun setidaknya hal tersebut menjadi bukti bahwa Wen hanya bisa menunjukkan sosok aslinya kepada Ninim. Yang mana untuk membalas kepercayaan yang telah diberikan Wen kepadanya, maka Ninim pun sama-sama tidak akan merasa segan kepada tuannya tersebut. Contohnya saja, Ninim tidak akan pernah segan untuk menyerang dan menyiksa Wen yang selalu meluapkan pikiran anehnya. Ninim tidak akan pernah segan untuk mengancam, memukul, atau bahkan mencoba untuk mematahkan lengan Wen. Karena menyiksa Wen telah menjadi rutinitasnya, maka tidak perlu heran apabila hanya Ninimlah orang yang dapat memperlakukan Wen sesuka hati. Namun walau begitu, Ninim akan tetap menjaga sosok asli dan aib Wen terhadap siapapun termasuk Valanya. Selain itu, terkadang Ninim akan melakukan pertaruhan dengan Wen apabila terjadi suatu hal, yang mana hukumannya sendiri biasanya selalu berkaitan dengan kentang. Dan salah satu contohnya adalah yang kalah harus memakan kentang panas melalui hidung. Walau hanya merupakan permainan, namun terkadang taruhan tersebut dibuat pada saat-saat yang genting. Dan apabila Ninim memenangkan taruhan, maka Ninim tidak akan pernah segan menyodorkan kentang tersebut kepada Wen. Walau keseharian Wen dan Ninim dipenuhi oleh adegan kekerasan rumah tangga, namun tentunya Ninim akan selalu berada di samping Wen. Baik di medan perang ataupun diskusi, Ninim akan selalu berada di dekat Wen selama tidak mendapat misi yang terpisah. Dalam meja diskusi, biasanya Ninim akan berdiam di dekat Wen untuk berbagi informasi. Selama diskusi berlangsung, biasanya Ninim akan berkomunikasi melewati catatan dan juga tatapan mata. Dan selama itu pula, kadang Ninim pun malah menghujat Wen di tengah-tengah diskusi. Namun sayangnya hal tersebut tidak bisa selalu terjadi, karena sebagian besar cerita Tensai Oji berkutat pada kerajaan-kerajaan wilayah barat yang menjadi markas para penganut Levetia. Karena identitasnya sebagai Flam tidak boleh terbongkar, maka Ninim akan selalu mewarnai rambutnya menjadi hitam apabila pergi ke barat. Yang mana perlu kalian ketahui, sejak dulu para Flam begitu pandai dalam urusan menyamar agar dapat hidup dengan normal. Dan karena teknik tersebut didapatkan secara turun-temurun, maka bisa dikatakan bahwa teknik menyamar merupakan salah satu kemampuan khusus para Flam. Namun walau sudah menyamar, beberapa kali Ninim diminta untuk tidak ikut dalam suatu pertemuan yang dinilai cukup berbahaya. Dan sebagai gantinya, biasanya Ninim akan berperan sebagai pengintai selama Wen pergi berdiskusi. Dengan jaringan pengintai dan mata-mata yang bekerja di bawahnya, biasanya Ninim akan menjadi orang pertama yang mendapat kabar darurat. Selain mengandalkan pengintai, Ninim pun sudah terbiasa untuk pergi mengintai sendirian. Biasanya Ninim akan mencari informasi, memastikan kondisi tempat berjalannya pertemuan, mencari tahu pergerakan musuh hingga mengamankan rute perlarian. Selain itu, Ninim pun dapat melakukan berbagai pekerjaan kotor seperti sabotase dan juga penyebaran berita palsu.
Mengesampingkan hal tersebut, Ninim pun cukup dikenal dengan kemampuan tempurnya. Berkat pelatihan khusus yang telah dijalaninya, Ninim memiliki kemampuan tempur dan fisik yang cukup tinggi. Yang mana dengan kemampuannya, Ninim dapat mengalahkan 2 hingga 3 prajurit biasa dengan mudah. Selain itu, dengan fakta bahwa dirinya hanyalah seorang gadis, maka Ninim dapat dengan mudah menyembunyikan kemampuannya dari orang lain. Dengan memanfaatkan perawakannya yang kecil, biasanya Ninim akan memanfaatkan kecepatan dan juga kelincahannya saat bertarung. Karena apabila tidak sedang berada di medan perang, Ninim biasanya akan bertarung dengan belati dan juga pisau tersembunyinya. Namun apabila dalam kondisi mendesak, Ninim tidak segan untuk melakukan berbagai hal licik seperti merobohkan ataupun membakar bangunan. Selain kemampuan tempur individunya, Ninim pun memiliki kemampuan untuk memimpin suatu pasukan. Berkat kemampuan dan juga kedudukannya, Ninim begitu disegani dan juga dihormati oleh para prajurit Natra. Contohnya saja ketika berperang dengan Marden, Ninim mengomandoi 1000 orang prajurit tersembunyi yang nantinya menjadi kunci dalam pertempuran. Saat itu Ninim yang rela bersembunyi selama 1 bulan pun akhirnya berhasil membunuh salah seorang jenderal Marden. Mengesampingkan kehebatannya dalam bertempur, pada kenyataannya terkadang sifat Ninim tidak jauh berbeda dari gadis biasa. Ninim yang begitu disiplin dalam urusan tidur pun pernah sekali bangun terlambat ketika dirinya baru saja menyelamatkan Wen yang sebelumnya ditangkap musuh. Walau biasanya merupakan sosok yang waspada dan juga sigap, namun di saat tertidur Ninim tidak jauh berbeda dengan gadis biasa. Tanpa bisa dibangunkan dengan suara biasa, waktu itu Ninim terus tertidur pula sembari mengigaukan Wen dari dalam mimpinya. Walau terdengar imut, namun di saat Wen mendekat, Ninim pun langsung mencekik Wen dengan pelukannya. Dengan kombinasi antara kekuatan dan sifat sulit dibangunkannya, maka pelukan tersebut menjadi hal yang sangat mematikan. Karena begitu, Ninim akhirnya terbangun dan Wen yang beberapa waktu lalu tercekik pun hanya bisa terkapar di lantai. Dan tanpa mengetahui apapun, Ninim yang merasa malu karena Wen melihatnya tertidur pun malah menasihati Wen untuk tidak sembarangan masuk ke kamarnya. Walau dirinya selalu bersama Wen dimanapun kapanpun, namun sebagai seorang gadis, Ninim tetap tidak ingin memperlihatkan wajah tidurnya kepada Wen. Selain kebiasaan tidurnya, Ninim pun begitu sensitif dengan segala hal yang menyangkut tubuhnya. Berkali-kali Ninim merasa kecewa ketika dirinya tidak bisa mandi di saat sedang menjalankan misi. Bahkan karena alasan tersebut pula, pernah sekali Ninim terus menjaga jarak dengan Wen karena takut Wen akan terganggu dengan aroma tubuhnya. Selain itu, Ninim pun telah berkali-kali menghajar Wen yang seringkali mempermainkan berat badan dan ukuran opainya. Karena apabila dibandingkan dengan Loa, apalagi Vise, ukuran opai Ninim bisa dibilang paling minimalis. Namun walau begitu, untungnya ukuran opai Ninim terus berkembang seiring berjalannya waktu. Karena hingga volume 8 light novel, seharusnya kini sudah berjalan selama 3 tahun dan Ninim sendiri sudah berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Walau pada dasarnya Ninim hampir selalu menolak permintaan Wen dengan begitu dingin, namun di beberapa kesempatan Ninim selalu memberikan lampu hijau untuk Wen. Contohnya saja Ninim pada akhirnya sepakat untuk menggunakan kata meong di setiap kalimatnya. Selain itu, Ninim pun pernah duduk begitu saja di pangkuan Wen dan bahkan membiarkan Wen untuk mengelus rambutnya. Dengan segala kedekatan dan keterbukaan tersebut, di mata orang lain Ninim dan Wen bagaikan sepasang kekasih yang telah lama bersama. Sehingga karena alasan tersebut, banyak orang yang menganggap bahwa Ninim merupakan selir favorit Wen. Dan apabila ada yang bertanya-tanya mengapa Ninim tidak pernah dianggap istri utama Wen, alasannya sendiri karena Ninim hanyalah seorang ajudan dan juga Flam. Andai kata Ninim menikahi Wen dan menjadi Ratu Natra, maka besar kemungkinan Natra akan menjadi sasaran kerajaan-kerajaan barat. Dengan menjadikan Flam sebagai ratu kerajaan barat yang erat dengan Levatia akan merasa tersinggung. Dan dengan alasan pembelaan agama, maka kerajaan barat dapat dengan mudah mendeklarasikan perang dan juga menghancurkan Natra. Namun apabila mengesampingkan segala alasan tersebut, maka seharusnya hanya Ninimlah yang pantas menjadi istri Wen. Karena apabila membicarakan siapa yang dapat mendukung Wen dengan baik, maka jawabannya hanyalah Ninim. Alasannya sendiri karena kebanyakan dari gadis yang ada di serial Tensai Oji memiliki kedudukan dan ambisinya tersendiri. Hingga saat ini kurang lebih ada 3 gadis selain Ninim yang mendapatkan isu pernikahan dalam serial Tensai Oji. Pertama adalah Loa yang ingin menjadi kaisar baru
kedua adalah Zenovia yang nantinya menjadi pemimpin Marden, dan terakhir adalah Tolkalia yang merupakan putri dari kerajaan Solis. Loa tidak segan untuk menggunakan Wen agar bisa menjadi kaisar baru. Zenovia yang menjadikan Wen tameng dan membuat Marden yang lemah dapat berlindung di bawah Natra. Dan terakhir adalah Tolkalia yang senang sekali bermain-main dengan Wen demi mendapatkan kesenangannya tersendiri. Namun walau begitu masih ada skenario di mana ketiga gadis tersebut dapat menikahi Wen, yaitu apabila Loa kalah dalam perebutan tahta, apabila Zenovia telah menyerah untuk mengelola Marden, dan terakhir apabila akhirnya Tolkalia benar-benar mencintai Wen dengan tulus dan bukan hanya permainannya. Walau bukan alasan yang bagus, namun hal tersebut menjadi kemungkinan terbaik di serial Tensai Oji. Karena bagaimanapun juga, Tensai Oji begitu kental dengan ambisi setiap orang, di mana ketulusan merupakan hal yang sulit didapatkan. Sehingga satu-satunya orang yang bisa dianggap paling tulus dalam serial ini hanyalah Ninim. Selain itu, Ninim pun menjadi satu-satunya orang yang mendapat dukungan dari Valanya. Karena seiring berjalannya cerita, Valanya hanya ingin Wen menikahi Ninim, dan bukannya Loa apalagi Tolkalia. Valanya berkata demikian karena menurutnya Ninimlah yang telah bersama Wen semenjak dulu. Selain itu, Valanya pun telah menganggap Ninim kakak perempuannya, dan Wen sendiri merujuk Valanya dengan sebutan adik kita ketika sedang berduaan dengan Ninim. Namun sayang seperti yang kita tahu, Ninim selalu menolak apalagi dijodohkan dengan Wen. Karena bagaimanapun juga hal tersebut dapat menyebabkan masalah besar bagi Wen dan juga Natra sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Namun walau begitu, Ninim tetap saja merasa cemburu ketika mendapat atau membicarakan lamaran pernikahan. Contohnya saja ketika Wen mendapat lamaran dari Loa, Ninim sempat ingin mematahkan dengan Wen yang waktu itu menyebutnya terlihat kecewa. Dan untungnya Ninim dapat kembali tenang ketika Wen menyebutnya sebagai gadis yang imut. Hal tersebut pernah terjadi pula ketika Wen membahas kemungkinan pernikahannya dengan Zenovia, yang mana waktu itu yang menjadi korban adalah rambut Wen. Namun hanya karena dirinya tidak bisa menjadi istri Wen, maka bukan berarti Ninim akan meninggalkannya begitu saja. Karena seperti apa yang kita tahu, Ninim merupakan hati milik Wen yang tidak akan pernah tergantikan. Asalkan hal tersebut tidak membahayakan Ninim, maka Wen tidak akan pernah membiarkan hatinya berada jauh darinya. Dan karena alasan tersebut, maka artinya posisi Ninim tidak akan pernah berubah walau Wen telah menikah dan memiliki anaknya sendiri. Karena bagaimanapun juga, Ninim yakin bahwa pernikahan bukanlah akhir dari hubungan antara seorang pria dan juga wanita. Bagai matahari yang akan selalu menyinari bumi, Ninim akan terus mengemban tugasnya sebagai hati Wen hingga selesai sudah perjalanan hidupnya. Yang mana dengan tekad tersebut, Ninim tidak akan pernah melarang Wen selama apa yang dilakukan Wen membawa kebaikan baginya dan juga Natra. Contohnya saja, Ninim memperbolehkan Wen untuk menjadi salah satu Holy Elite walau Levetia merupakan agama yang menindas para Flam. Selain itu, Ninim pun rela membakar seisi kota ataupun menciptakan pemberontakan asalkan Wen dapat kembali dengan selamat. Mengesampingkan hal tersebut, Ninim pun sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Wen. Dengan kemampuan untuk menyembunyikan perasaannya, Ninim selalu menampilkan ekspresi dinginnya di depan Wen. Karena di dalam hatinya, Ninim selalu merasa bahwa jantungnya selalu berdebar dengan kencang ketika berada di dekat Wen. Walau seringkali curiga bahwa Wen mengetahui hal tersebut, namun Ninim tidak pernah berhenti untuk terus berada di dekatnya. Bahkan di saat Wen tertidur pun, biasanya Ninim akan memandangi wajahnya karena menurutnya hal tersebut merupakan kesenangan baginya. Selain itu pernah juga Ninim menempel pada Wen setelah dirinya mendapat mimpi buruk. Yang mana dalam mimpi tersebut Ninim terus berusaha berjalan di rawa yang gelap sembari menahan penderitaan dan keinginannya untuk menangis. Dan begitu terbangun, Ninim pun mulai meringkuk dan menggosokkan pipinya pada dada Wen yang waktu itu sedang tertidur. Dan berkat kebiasaan Wen untuk membelai kepala Valanya, maka pada akhirnya Ninim terus meringkuk sembari menikmati belayan tersebut. Yang mana berkat hal tersebutlah Ninim dapat menghilangkan segala ketakutannya dari mimpinya tadi. Dan sama seperti biasa, Ninim pun dengan cepat berpindah tempat ketika Wen terbangun. Dengan kebiasaannya tersebut, Ninim pernah berkata bahwa Wen akan selalu menjadi miliknya selama malam hingga sebelum pagi hari. Karena apabila Wen telah terbangun, Ninim harus mengubur dalam-dalam perasaannya dan kembali mendedikasikan kehidupannya untuk Wen. Karena secara tidak langsung, Ninim tetap saja mempunyai hasrat terpendam untuk memiliki Wen seutuhnya.
Dan karenanya terkadang Ninim pun tidak akan bisa mengesampingkan perasaannya di tengah-tengah pekerjaan. Contohnya saja, mood Ninim akan menjadi begitu buruk ketika seseorang menghina Wen. Dan untuk mengembalikan moodnya, Ninim hanya memerlukan pujian atau bahkan memikirkan Wen yang mana hal tersebut dapat membuatnya bahagia. Karenanya tidak bisa dipungkiri bahwa Ninim juga merupakan seorang gadis yang haus akan pujian. Ninim akan selalu menanyai bagaimana pendapat Wen ketika dirinya melakukan perubahan. Selain itu, pada saat berada di pantai, Ninim yang waktu itu sudah malu setengah mati pun masih sempat-sempatnya menanyakan pendapat Wen tentang penampilannya. Dan begitu dipuji, Ninim yang hampir saja meledak pun mati-matian menyembunyikan kesenangannya dari Wen. Karena apabila dirinya mengakui kesenangannya, maka hal tersebut menjadi kekalahan baginya. Selain itu, Ninim pun begitu menikmati interaksinya dengan Wen dikala terdapat kesempatan di waktu luang. Contohnya saja, Valanya pernah memergoki Wen yang sedang membantu Ninim mewarnai rambutnya. Padahal hal tersebut merupakan hal yang tidak pantas di mana seorang pangeran mengurus bawahannya. Mengesampingkan hal tersebut, Ninim selalu menganggap Wen sebagai mataharinya, sementara dirinya sendiri adalah sebuah bayangan. Dengan menjadi bayangan, apa yang harus dilakukan Ninim hanyalah membuat Wen semakin bersinar. Dan karenanya, Ninim tidak akan pernah ragu untuk melindungi sinar Wen walau berarti harus melawan kaumnya sendiri. Contohnya saja adalah ketika para Vala menyatakan keinginannya untuk mendirikan negara sendiri dan pergi dari Natra. Waktu itu Ninim yang menolak konsep tersebut sempat meluapkan kekesalannya dengan menerbangkan sebuah kursi dengan tendangannya. Walau Ninim tahu bahwa Wen dapat mengatasinya sendirian, namun di sisi lain Ninim juga paham betul bahwa Wen hanyalah seorang manusia. Sehingga Ninim selalu ingin menyelesaikan masalahnya sendirian tanpa perlu membahayakan Wen. Karena bagaimanapun juga setiap kali Wen terkena musibah, Ninim selalu tenggelam dalam kepanikannya. Hal tersebut terjadi karena Ninim tidak akan pernah terbiasa untuk melihat Wen celaka. Contohnya saja adalah ketika Wen tidak sadarkan diri akibat kelelahan di saat dirinya baru menyelamatkan Valanya dari pangeran pertama kekaisaran. Dan begitu Wen terbangun dari tidurnya, Ninim pun langsung menerjang dan memeluk Wen dengan begitu erat. Sembari membenamkan wajahnya, Ninim pun terus menangis karena merasa takut Wen tidak akan pernah terbangun lagi. Sehingga Ninim yang biasanya terlihat tegar pun kini bagai sebuah kaca yang begitu rapuh. Andai kata Wen tidak terbangun lagi, maka tidak aneh apabila Ninim akan hancur dan tenggelam dalam kesedihan. Dan hal tersebut pernah terjadi lagi ketika Wen tertangkap bajak laut setelah menyelamatkan Ninim yang hampir saja jatuh ke laut. Dengan segala perilaku dan perasaannya, maka dapat dipastikan bahwa Ninim tidak pernah ingin kehilangan Wen dalam hal apapun. Dan hal tersebut nampaknya berlaku pula untuk Wen yang tidak ingin kehilangan Ninim. Sesuai dengan yang dikatakannya, Ninim merupakan hatinya yang tak tergantikan. Karena alasan tersebutlah, Wen akan selalu terbuka kepada Ninim dan tidak pernah ragu mengatakan isi hatinya. Bahkan segala hinaan dan godaan yang dilayangkannya pun merupakan salah satu caranya untuk menjaga kedekatannya dengan Ninim. Selain itu, Wen pun tidak bisa menyangkal apabila dirinya disebut terlalu bergantung pada Ninim. Karena tanpa Ninim, bisa saja Wen kini telah kehilangan arah karena Ninimlah yang telah membimbingnya hingga saat ini. Dan karena itu pula, Wen seringkali bertindak gegabah ketika bersangkutan dengan Ninim. Pertama, Rakulum yang merupakan prajurit kepercayaan Wen pernah bercerita bahwa terdapat 3 orang yang menghilang setelah menghina Ninim secara terang-terangan. Lalu yang kedua adalah di saat berperang dengan Marden. Di saat ajudan Jenderal Drakwood mendatangi camp Wen, dengan sombong dirinya meminta Wen untuk membuang Ninim. Alasannya sendiri karena Vlam yang begitu menjijikan tidak pantas untuk berada di dekat bangsawan. Dan berkat perkataan tersebut, Wen yang tidak bisa menahan emosinya pun membalaskan dendamnya dengan membunuh Drakwood dengan tangannya sendiri. Yang mana di saat-saat terakhir Drakwood, Wen sempat menyatakan bahwa dirinya telah bersumpah untuk membunuh siapapun yang menghina Ninim yang merupakan hatinya. Dan sebagai informasi, kejadian tersebut terjadi pada chapter 4 volume 1 yang memiliki judul My Heart atau yang bisa diartikan sebagai hatiku. Lalu yang ketiga adalah di saat Wen ditawari untuk menjadi anggota Holy Elite. Di saat Raja Kavarin yang bernama Odalase mengajak Wen untuk memburu Vlam yang dimiliki Wen, Wen pun langsung menendang sambil menyebut Odalase sebagai sebuah sampah. Dan tanpa pikir panjang, Wen langsung memotong leher Odalase tanpa keraguan sedikit pun.
Dan apabila kalian ingat, di masa-masa sekolah dulu, Wen sempat membahas tentang ideologi dan juga pemikiran dengan Loa. Waktu itu Wen berkata bahwa satu-satunya jalan untuk menentang pemikiran yang sudah ada adalah melalui perang. Karena mau di era manapun, sejarah dan juga ideologi hanya bisa diciptakan oleh sang pemenang. Walau merupakan hal yang sulit, namun nampaknya pemikiran tersebut didapatkannya berkat Ninim. Akibat penindasan yang berasal dari ajaran Revetia, maka para Flam termasuk Ninim harus menderita. Dan untuk menghapuskan penderitaan tersebut, maka berarti Wen harus melenyapkan ajaran tersebut. Dan untuk melenyapkannya, berarti Wen harus menguasai benua Varno bagian barat yang menjadi pusat ajaran Revetia. Walau merupakan beban yang begitu berat, namun hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin apabila menyangkut Ninim. Karena berkat Ninimlah Wen kini dapat berubah dan lebih bisa mengeluarkan perasaannya. Dengan menjadikan Ninim sebagai hatinya, maka Wen tidak akan terpisah dengannya dalam hal apapun. Apabila Ninim dibenci, maka dirinya harus dibenci pula. Dan apabila dirinya menginginkan kebahagiaan, maka Ninim pun harus merasakan kebahagiaan tersebut. Dengan segala perasaan yang mereka miliki, maka dapat disimpulkan bahwa baik Wen dan juga Ninim sama-sama tidak ingin kehilangan satu sama lain. Dengan dunia kecil yang mereka miliki, Ninim dan Wen yakin bahwa mereka tidak memerlukan orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Namun karena kondisi yang ada, nampaknya Ninim harus tetap menunggu hingga akhirnya Wen mencapai tujuannya, yaitu menguasai benua Varno dan menghilangkan diskriminasi terhadap para Flam. Walau merupakan hal yang berat, namun nampaknya Ninim akan terus menunggu dan juga menunggu walau umurnya akan terus terkikis. Dan andai kata Wen gagal merealisasikan hal tersebut, Ninim tetap tidak akan berubah dan terus menjadi hatinya hingga ajal menjemputnya. Itulah kisah Ninim Raleigh yang bisa gue ceritain berdasarkan volume 1 sampai dengan 8 dari novelnya. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!